Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai manajemen aparatur sipil negara. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan manajemen aparatur sipil negara? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa ASN berdasarkan jenisnya terbagi atas dua, yaitu PNS atau Pegawai Negeri Sipil, merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Lalu ada PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Untuk kedudukan, ASN berada tidak hanya di pusat tetapi juga ada di daerah serta di luar negeri. Fungsi dan tugas ASN. Fungsi ASN ada tiga, yakni yang pertama pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian tugas ASN itu ada tiga juga, yakni yang pertama melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai seorang ASN, kita juga punya hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang patut atau layak kita terima sebagai seorang ASN. Berikut beberapa hak yang dapat diterima oleh ASN, baik itu sebagai seorang PNS ataupun sebagai seorang P3K. Di samping itu, sebagai seorang ASN, kita mempunyai kewajiban, yaitu suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Artinya, dengan kata lain, kewajiban kita itu adalah sesuatu yang sepatutnya kita berikan sebagai seorang ASN. Berikut adalah beberapa kewajiban sebagai seorang ASN yang perlu kita perbuat. Kode etik dan perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam undang-undang menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Untuk mendapatkan profil pegawai yang produktif, efektif, dan efisien, diperlukan sebuah sistem pengelolaan SDM yang mampu memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi individu yang Sistem tersebut adalah sistem merit di mana kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Pencantuman sistem merit ini mengindikasikan keseriusan pemerintah untuk menerapkan objektivitas dalam manajemen ASN dan juga keharusan semua instansi pemerintah untuk menerapkan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Prinsip keadilan dan kewajaran yang ada dalam pasal di atas harus diterapkan untuk menjamin karir ASN yang jelas dan juga untuk tujuan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah. Sistem merit dalam pengelolaan ASN yakni dalam perencanaan, penyusunan penetapan kebutuhan pegawai setiap instansi pemerintah. Dalam menyusun dan menetapkan kebutuhan pegawai harus didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja. Yang kedua, bagian monitoring, penilaian, dan pengembangan. Jaminan merit system dalam monitoring dan penilaian itu ada dalam pangkat dan jabatan, pengembangan karir ASN, mutasi pegawai, penilaian kinerja, serta promosi pegawai. Pengelolaan atau manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek manusia atau sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi, organisasi, dan sistem informasi. Berikut beberapa manajemen ASN baik PNS ataupun manajemen PPPK.